Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya baru aja cobain ROM dari Havok yang terbaru versi 3.12. Dan buat kalian yang di ROM Havok versi sebelumnya, kalian bisa langsung aja update flash yang include gaps ya, biar langsung kalian bisa langsung timpa aja web cache Dalvik. Dan buat yang mau pindah ROM, kalian harus clean flash ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kita akan cobain ganti ROM ya. Dan di sini saya device-nya Redmi Note 8 GB dan saya akan cobain ROM dari Havok yang terbaru 3.12 ya. Dan itu masih Android 10 ternyata guys. Jadi masih ada updatean buat Android 10-nya dari Havok ya. Saya kirain sudah bakal Android 11 tapi belum. Dan di sini saya pakai ROM dari Corvus ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini ROM Corvus Android 11 guys. ROM Corvus Android 11 di versi 12.0 dan ini enak walaupun masih ada kurangnya ya, kayak stabilitas gambarnya masih kurang, cuma masih normal lah. Untuk video juga pengguna sehari-hari enak, buat game juga enak. Cuma di ROM ini nggak bisa pasang magis, saya nggak tahu kenapa begitu flash magis masuk ke Fastboard ya. Jadi saya nggak flash magis di sini. Dan kita akan coba pindah ke ROM Havok guys. Oke, kita akan coba flash ROM Havok official, dan itu versi Havoknya ada yang include gaps, ada yang tanpa gaps ya. Jadi yang flash tanpa gaps harus flash gaps lagi. Kalau kalian download yang dengan gaps, kalian nggak perlu flash gaps lagi ya, lebih mending yang include gaps. Dan filenya nggak besar-besar amat, 1,4 giga ya, 1,4 lumayan lah. Dan kita lihat aja nanti ya, kita lihat apa aja di ROM Havok, dan harusnya lebih bagus lagi ya, karena di versi sebelumnya 3.11 tuh sudah enak buat sehari-hari, buat game juga mantep. Di Corvus sih, Corvus juga mantep ya, cuma masih ada kurang di sini. Dan kalau kalian pengen cari yang stabil, pakai Android 10 aja guys. Oke, kita ganti aja langsung. Oke guys, jadi saya di sini pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama ya, flash ROM, kernel, dan apalagi flash ROM ya, pakai TWRP yang sama guys. Oke, dan sebelum kita mulai saya pengen cek dulu file dari Havoknya. Oke, ini dia Havok 3.12 Gigo official ya, dan ini updatean kemarin guys, yang terbaru ya. Jadi kalau kalian mau ke versi ini bisa langsung flash. Kalau kalian update ya, update dari versi sebelumnya tinggal flash yang include gaps, biar nggak perlu flash gapsnya lagi. Oke. Dan kalau kalian mau pindah ke ROM ini, kalian harus clean flash. Kalau mau update tinggal timpa aja ya. Dan kita wipe dulu sebelum kita hapus ya. Kita hapus di sini Dalvik, cache, sistem, vendor, data. Ini aja sudah cukup ya. Data, vendor, sistem, cache, Dalvik. Oke, ini aja langsung aja. Tapi vendor ini opsional, nggak harus ya. Kalian tanpa vendor juga nggak masalah sebenarnya. Oke, begitu selesai kita cari file tadi itu Havok OS. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Redmi Note 8 GB ya, official. Oke, dan caranya sama aja ya untuk di Redmi Note 5 guys. Jadi buat kalian yang Redmi Note 5 mau update ke ROM ini, nanti saya akan cantumin juga filenya ya. Kalau kalian butuh Redmi Note 5 juga. Kalau Redmi Note 8 ya sama aja, nanti filenya juga saya cantumin. Kalian bisa lihat di deskripsi aja ntar ya, cara-cara installnya dan cara file-filenya di deskripsi untuk file-filenya guys. Jadi prosesnya tinggal kita tunggu, dan harusnya nggak terlalu lama karena ini filenya nggak besar-besar amat ya, cuma 1,4 giga ya, samalah dengan ROM Corvus yang saya pakai ini. Jadi kita tinggal tungguin aja masuk home screen ya guys. Oke guys, jadi prosesnya sudah kelar ya untuk flash ROM-nya. Jadi jangan di reboot dulu. Kalau Redmi Note 8 saya nggak langsung reboot ya, saya flash DM verify dulu baru kita reboot sistemnya guys. Jadi kayak gitu ya, soalnya saya sering banget nemuin begitu reboot sistem langsung balik ke TWRP.
ataupun balik ke Facebot ya. Jadi saya pakai DM Verita ini biar bisa langsung booting boot animasinya, dan setelah boot animasi tinggal kita tunggu aja prosesnya. Oke, kita reboot dulu dan kita lihat. Oke guys, jadi sudah sukses ya untuk installnya dan sudah masuk boot animasi dari Havok OS yang terbaru guys. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau sudah di sini ya. Kita tunggu sampai masuk home screen, dan buat kalian yang mau ambil boot animasinya nanti saya akan cantumkan di deskripsi boot animasi dari Havok ya. Kalian bisa cobain boot animasinya di ROM apapun, di HP manapun, yang penting Android. Oke, kita tungguin. Oke guys, jadi sudah masuk di registrasi awal di sini bahasa Indonesia, dan kita skip di bagian ini biar cepat ya. Jadi kalau di ROM ASP nggak minta akun Mi guys, nggak perlu masukin password, kita skip. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen, dan dari wallpapernya masih sama ya kayak di versi sebelumnya, tetap kayak gini untuk wallpaper dari Havok OS. Dan kita lihat di sini, kita lihat untuk aplikasinya kamera sudah include kamera MIUI. Stabilitas gambar ada, harusnya ini normal ya untuk stabilitas gambar di videonya. Dan kita lihat yang lain juga kayak gimana ya, aplikasi kalkulator, kalender, radio, perekam suara juga ada di sana. Dan di sini kita lihat yang lain ya. Tangkap layar, rekam layar juga ada, FPS info, info CPU, AOD, hotspot, semua lengkap ya di sini fitur-fiturnya. Jadi di Havok ini fitur-fitur lebih lengkap, AOD juga ada. AOD-nya harusnya normal ya, belum diaktifin, double tap-nya nih. FPS info, rekam layarnya kayak gini. Kita lihat versi Android di sini, Android 10 versi 3.2. Kernel bawaannya tetap pakai Quicksilver ya, nggak tahu kenapa ROM AOSP lebih banyak pakai kernel Quicksilver. Sistem di sini belum aktif kan ya. Kita lihat di sistem opsi developer, free memory 1,6, dan ini masih awal ya, belum bisa kita lihat lah. Belum install aplikasi Xiaomi Parts. Di Xiaomi Parts kayak gini, cuma sudah ada FPS info ya. FPS info ada di status bar, keamanan ada face unlock, ada smart locknya juga. Jadi kalian nggak perlu takut aplikasinya bisa terkunci ya. Ada app lock juga, maksud saya app lock ya tadi. Lokasi harusnya normal, suara juga nggak ada masalah ya. Soalnya saya pernah pakai juga. Di sini baterai, next kita akan review untuk penggunaan baterai di tampilan ketuk untuk membangunkan di sini. Dan pusat konfigurasinya ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan Corvus ya. Animasi, tampilan ambience di sini banyak ya, cuma tergantung kalian aja mau aktifin yang mana. Saya matikan aja ambience-nya. Saluran cepat di sini kayak gambar tanjuk ya di sini untuk header image-nya kalau kalian mau aktifin. Tapi tidak terlalu banyak ya untuk header image dari ROM ini. Dan terserah kalian mau aktifin atau enggak, terserah kalian. Di sini gesturnya kita matikan yang nggak perlu. Settingan gestur kayak gini.
Oke guys, jadi kayak gitu doang ya untuk di ROM Havok ini, dan saya sudah lihat lumayan lengkap fiturnya juga, dan harusnya ini juga hemat baterai ya guys. Dan buat kalian yang update dari ROM sebelumnya, kalian bisa langsung aja update ya, update langsung timpa atau web cache Dalvik juga bisa guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you. Oke guys, jadi di sini kita akan flash magisnya sekalian, dan buat kalian yang bingung cara flash magis di sini saya langsung ya. Dan di sini saya cari dulu file magisnya. Saya pakai file magis versi 21.0 dan langsung aja kita flash ya biar cepat. Jadi untuk proses flash magis jadi kayak gitu doang, masuk TWRP langsung flash magisnya, begitu selesai langsung reboot sistem, dan saya tes di ROM Havok OS ini guys. Oke, begitu selesai langsung reboot sistem, dan kayak gitu doang review singkatnya guys. Oke, langsung aja lanjut. See you.